Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan desa Permendagri nomor 20 tahun 2018 versus Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang beranggotakan 1. Revika Nur Astuti NPM 006, 2. Yesi Erika Pertiwi NPM 016, 3. Revita Alexandra Putri NPM 020, 4. Novita Ramadhani NPM 022, 5. Rizka Kurnia Dwi Perwanti NPM 023. Saya Rizka Kurnia NPM 023 akan menjelaskan tentang perbedaan definisi pengelolaan keuangan desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya, asas pengelolaan keuangan desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 2. Yang pertama, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang nomor 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 2 nomor 1 yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang nomor 2, APD desa dilakukan berdasarkan pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya tentang pengelolaan keuangan desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada PT PKD dipimpin dengan Kepala Desa PKPKD diikuti dengan Sekretaris Desa Koordinasi PT PKD diikuti dengan Kepala Seksi dan Bendahara. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 pada PPKD dipimpin dengan Kepala Desa PKPKD diikuti dengan Sekretaris Desa Koordinasi PT PKD dan diikuti dengan KAUR Keuangan Bendahara dan KAUR Pelaksana Kegiatan Anggaran yang diikuti oleh Tata Usaha dan Umum serta Perencanaan. Dan yang ketiga, Kepala Seksi Pelaksanaan Kegiatan Anggaran yang diikuti dengan Pelayanan, Pemerintah, dan Kesejahteraan. Selanjutnya pada perbedaan kepala desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 3 yang pertama, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Yang kedua, kewenangan kepala desa. Yang pertama, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD desa. Yang kedua, menetapkan PT PKD. Yang ketiga, menetapkan petugas yang melakukan pungutan penerima desa. Yang keempat, yaitu menyatukan pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. Yang kelima, melakukan kegiatan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas badan APD desa. Yang ketiga, Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PT PKD. Sedangkan Permendagri nomor 20
tahun 2018 pasal 3, yaitu kepala desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Yang kedua, kewenangan kepala desa selalu PKPKD. Yang A. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APD desa. B. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa. C. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD desa. Yang D. Menetapkan PPKD. E. Menyetujui BPA, BPPA, dan BPAL. F. Menyetujui RAK desa. G. Menyetujui SPP. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya. Kepala perangkat desa selalu PPKD. Yang keempat, melimpahkan bagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Selanjutnya, pada sekretaris desa pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 5, yaitu yang pertama, sekretaris desa bertindak selalu koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, sekretaris desa selalu koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas yang pertama, A. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD desa. B. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan penanggung-jawaban pelaksanaan APB desa. Yang C. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Yang D. Menyusun laporan dan tanggung-jawaban pelaksanaan APB desa. Yang E. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APD desa. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 5, yaitu sekretaris desa bertugas sebagai koordinasi PPKD. Yang kedua, sekretaris desa mempunyai tugas A. Mengkoordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan AP desa. B. Mengkoordinasi penyusunan rancangan AP desa dan rancangan perubahan APB desa. C. Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APD desa, perubahan APD desa, dan penanggung-jawaban pelaksanaan APB desa. Yang D. Mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran AP desa dan perubahan penjabaran AP desa. Yang E. Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. Yang F. Mengkoordinasi penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang ketiga, yaitu sekretaris desa juga mempunyai tugas A. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL. Yang B. Melakukan verifikasi terhadap RAK desa. Yang C. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Selanjutnya, KUR Keuangan dan Kebendaraan pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu yang pertama, bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan. Yang kedua, bendahara menyimpan tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, atau membayar nata usahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, yang pertama, KUR Keuangan melaksanakan fungsi kebendaraan. Yang kedua, KUR Keuangan mempunyai tugas A. Menyusun RAK desa. B. Melakukan penata usahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
menyetorkan atau membayar nata usahaan dan mempertanggungjawabkan menerima pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APD desa. Yang ketiga, KAUR keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki nomor pokok wajib pajak pemerintah desa. Selanjutnya tentang pelaksana. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 6, yaitu yang pertama, kepala seleksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, kepala seksi mempunyai tugas A. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab, B. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB desa, C. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, D. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, E. Melaporkan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepada desa, F. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 6, yaitu yang pertama, KAUR dan KASI bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Yang kedua, KAUR dan KASI mempunyai tugas A. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, B. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, C. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, D. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya, E. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan menyediakan atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya, dan yang terakhir F. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang ketiga yaitu pembagian tugas KAUR dan KASI melaksanakan kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP desa. Saya Novita Ramadhani, NPM 022, akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa. Yang pertama, pendapatan desa. Menurut Permendagri nomor 113/2014 pasal 9, pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas A. Pendapatan asli desa atau PA desa, B. Transfer, dan C. Pendapatan lain-lain. Sedangkan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 11, pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Yang selanjutnya, pendapatan asli desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 9, kelompok pendapatan asli desa terdiri atas A. Hasil usaha, B. Hasil aset, C. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan D. Lain pendapatan asli desa. Hasil usaha desa antara lain hasil BUM desa, tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.
Sedangkan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 12, kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis A. hasil usaha, B. hasil aset, C. swadaya partisipasi dan gotong royong, dan D. pendapatan asli desa. Hasil usaha desa antara lain bagi hasil desa, hasil aset lain tanah kas desa, tambatan perahu desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Swadaya partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Pendapatan asli desa lain antara lain hasil pungutan desa. Berikutnya pendapatan transfer. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 10, kelompok transfer terdiri atas jenis A. dana desa, B. bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi daerah, C. alokasi dana desa atau ADD, D. bantuan keuangan dari APBD provinsi dan bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten atau kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Sedangkan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 13, kelompok transfer terdiri atas jenis A. dana desa, B. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, C. alokasi dana desa, D. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja desa provinsi, dan E. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBD desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Selanjutnya pendapatan lain-lain. Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 10, kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis A. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat, B. lain-lain pendapatan desa yang sah. Sedangkan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 14, kelompok pendapatan lain terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama desa, B. menerima dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, C. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, D. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, E. bunga bank, F. pendapatan lain desa yang sah. Yang selanjutnya mengenai APB desa. Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 8, APB desa terdiri atas A. pendapatan desa, B. belanja desa, C. pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Sedangkan menurut Permendagri tahun
2018 nomor 20 pasal 9 APB desa terdiri dari A. Pendapatan desa, B. Belanja desa, C. Pembiayaan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan. Belanja desa diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Yang berikutnya belanja desa. Permendagri 113 tahun 2014. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi lain belanja desa terdiri atas kelompok A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Pelaksanaan pembangunan desa, C. Pembinaan kemasyarakatan desa, D. Pemberdayaan masyarakat desa, E. Belanja tak terduga. Sedangkan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018, belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang A. Penyelenggaraan pemerintah desa, B. Pelaksanaan pembangunan desa, C. Pembinaan kemasyarakatan desa, D. Pemberdayaan masyarakat desa, E. Penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Klasifikasi belanja dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam PKP desa. Yang selanjutnya, jenis belanja desa. Belanja pegawai. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 14, jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Sedangkan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 20, belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB desa. Saya, Rafika Nur Astuti, NPM 006, akan melanjutkan pembahasan terkait dengan belanja barang atau jasa. Nah, belanja ini itu digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 15 dijelaskan terkait belanja barang atau jasa. Nah, di sini ada 16 poin. Yang A, alat tulis kantor, B, benda pos, C. Bahan atau material, D. Pemeliharaan, E. Cetak atau pengadaan, F. Sewa kantor desa, G. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor, H. Makanan dan minuman rapat, I. Perlengkapan dinas dan atributnya, J. Perjalanan dinas, K. Upah kerja, L. Honorarium narasumber atau ahli, M. Operasional pemerintah desa, N. Operasional BPD, O. Insentif rukun tetangga atau rukun warga, P. Pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Sedangkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, belanja barang atau jasa hanya ada 6 poin. Yang A, operasional pemerintah desa, B. Pemeliharaan sarana prasarana desa, C. Kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, atau bimbingan teknis, D. Operasional BPD, E. Insentif rukun tetangga atau rukun warga, F. Pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat. Maka perbedaannya di sini itu terletak pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 poin A sampai dengan poin
L. Semua itu telah diperingkas pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 dalam operasional pemerintah desa, pemeliharaan sarana dan prasarana desa, serta dalam kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, atau bimbingan teknis. Selanjutnya adalah pembiayaan. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa itu merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan atau tahun anggaran berikutnya. Nah, pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 18 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 24 menyatakan pembiayaan desa terdiri atas yang pertama penerimaan pembiayaan dan yang kedua pengeluaran pembiayaan. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 18 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 25 menyatakan penerimaan pembiayaan mencakup yang pertama silpa tahun sebelumnya, yang kedua pencairan dana cadangan, yang ketiga hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Perbedaannya, dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, jenis pembiayaan desa dan penerimaan pembiayaan itu terdapat dalam satu pasal yang sama, sedangkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu terdapat pada pasal yang berbeda tetapi berurutan. Selanjutnya, pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 19 dan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 26, pengeluaran pembiayaan meliputi yang pertama pembentukan dana cadangan dan yang kedua penyertaan modal desa. Di sini perbedaannya pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 itu pengeluaran pembiayaan itu dijabarkan. Nah, sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu hanya dipersingkat atau disebutkan jenis-jenisnya saja. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan. Pelaksanaan pertama terkait dengan rekening kas desa. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang pertama, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Yang kedua, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Yang keempat, pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang pertama, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Yang kedua, rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen, tanda tangan kepala desa dan KAUR keuangan. Yang ketiga, desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan KAUR keuangan. Yang keempat, rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya adalah DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 27, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pada pasal 45 yang pertama, Kepala Desa menugaskan KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa ditetapkan. Yang kedua, DPA terdiri atas A. Rencana kegiatan dan anggaran desa, B. Rencana kerja kegiatan desa, C. Rencana anggaran biaya. Yang ketiga, rencana kegiatan dan anggaran desa merinci setiap kegiatan.
anggaran yang disediakan, dan neraca penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Yang keempat, rencana kerja kegiatan desa merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Yang kelima, rencana anggaran biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Yang keenam, KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan. Jadi untuk DPA pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu dijelaskan secara lebih rinci. Selanjutnya terkait dengan persetujuan DPA. Pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 27, rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018, Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak KAUR dan Kasih menyerahkan rancangan DPA. Yang kedua, Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Maka pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 ini terdapat verifikasi rancangan DPA. Sedangkan pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 itu tidak ada, maka diperbaiki menjadi seperti itu. Selanjutnya arus kas masuk. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 24, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Sedangkan pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 50 yang pertama, arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua, setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Di sini dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pada pasal 24 itu penerimaan dan pengeluaran menjadi satu pasal yang sama. Sedangkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu lebih diperjelas dengan memisah pasal antara penerimaan dan pengeluaran. Saya Revita Alexandra Putri, NPM 020 akan melanjutkan slide berikutnya yaitu arus kas keluar. Di dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 24 yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Poin yang kedua, pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 51 yaitu arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB desa. Yang kedua, setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Yang ketiga, bukti sebagaimana mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa mempertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Yang keempat, KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran. Yang kelima, KAUR dan Kasih pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya yaitu ada perpajakan. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 31 yaitu bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan PPH dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018
Pasal 58 yaitu yang pertama, setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. Yang kedua, KAUR keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa. Yang ketiga, pemotongan pajak meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang atau jasa, dan modal. Yang keempat, KAUR keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penata usahaan. Penata usahaan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 yang pertama yaitu penata usahaan dilakukan oleh bendahara desa. Yang kedua, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Sedangkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63 yang pertama yaitu penata usahaan keuangan dilakukan oleh KAUR keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Yang kedua, penata usahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Yang ketiga, pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Selanjutnya yaitu ada buku pembantu. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 36 yaitu penata usahaan, penerimaan, dan pengeluaran menggunakan A. Buku kas umum, B. Buku kas membantu pajak, dan C. Buku bank. Sedangkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 64 yaitu KAUR keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas A. Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. B. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. C. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Laporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 yaitu yang pertama, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota berupa A. Laporan semester pertama dan B. Laporan semester akhir tahun. Yang kedua, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa. Yang ketiga, laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Yang keempat, laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 68 dan 69 yaitu yang pertama, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Yang kedua, laporan semester pertama terdiri dari A. Laporan pelaksanaan APB Desa dan B. Laporan realisasi kegiatan. Yang ketiga, Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Yang keempat, Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 38 yaitu yang pertama, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Yang keempat, Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri A. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan. B. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dan C. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 yaitu yang pertama, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Yang ketiga, peraturan desa disertai dengan A. Laporan keuangan terdiri atas B. Laporan realisasi APB Desa, dan C. Catatan atas laporan keuangan, D. Laporan realisasi kegiatan, dan E. Daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Saya Yesi Rika Pertiwi, NPM 016 akan menjelaskan slide selanjutnya tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban antara Permendagri nomor 113/2014 diatur dalam pasal 38, sedangkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 diatur dalam pasal 70. Pertanggungjawaban pertama dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Untuk Permendagri nomor 20 tahun 2018 itu Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Perbedaan kedua tentang laporan yaitu Permendagri tahun 2014, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Sedangkan Permendagri tahun 2018 itu tidak ada. Perbedaan ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Itu adalah pertanggungjawaban Permendagri tahun 2014. Sedangkan Permendagri tahun 2018 laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Perbedaan keempat, untuk Permendagri tahun 2014, peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri yang pertama, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan. Yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dan yang ketiga, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Sedangkan untuk Permendagri tahun 2018, peraturan desa disertai dengan laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Untuk slide selanjutnya itu adalah tentang pembinaan dan pengawasan. Untuk slide selanjutnya, pembinaan dan pengawasan, Permendagri nomor 113 tahun 2014 diatur dalam pasal 44, sedangkan Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 diatur dalam pasal 74. Perbedaan yang pertama, dalam Permendagri tahun 2014 itu tidak ada, sedangkan Permendagri tahun 2018 perbedaan yang pertama itu Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dalam tugas dan fungsi. Perbedaan kedua, dalam Permendagri 2014, pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten atau kota kepada desa. Sedangkan Permendagri tahun 2018, pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dan bantuan keuangan kepada desa. Perbedaan ketiga, dalam Permendagri 2014, pemerintah kabupaten atau kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan Permendagri tahun 2018, bupati atau wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh APIP kabupaten atau kota. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai kasus yang kami ambil yaitu tentang korupsi dana desa ex-Kades di Sumut dihukum 5 tahun penjara. Mantan Kepala Desa Batu Sundung, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara atau Paluta, Sumatera Utara. Mardan Goda Siregar, usia 50, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar 385,3 juta. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Selain hukuman penjara, Mardan juga didenda sebesar 200 juta subsidi 3 bulan kurungan. Ia juga wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 385.326.590 rupiah. Dengan ketentuan, apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila hasil lelang tidak cukup, pria ini dipidana penjara selama 1 tahun. Hukuman itu dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Sri Wahyuni Batubara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan. Majelis menyatakan Mardan terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menyatakan terdakwa Mardan Goda Siregar terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kata Sri Wahyuni. Keputusan majelis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Hindun Harahap meminta agar Mardan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar 385.326.590 rupiah. Menyikapi putusan majelis hakim, terdakwa menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan JPU Hindun Harahap. Dalam perkara ini, Mardan tidak mampu mempertanggungjawabkan sejumlah kegiatan yang menggunakan sebesar 750.473.546 rupiah dana APP Desa Batu Sundung pada tahun 2018. Perbuatannya mengakibatkan kerugian negara sebesar 385.326.590 rupiah. Selama persidangan terungkap
bahwa Mardan melakukan perbuatan itu sendiri, dia tidak melibatkan unsur pemerintahan desa lainnya. Selain menjabat kepala desa, Mardan juga merangkap jabatan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa atau PKPKD. Dia mengelola sendiri keseluruhan dana desa Batu Sundung. Perbuatan itu melanggar pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Mardan juga melakukan tindakan menyimpan dan membayar pendapatan desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 7 ayat 2. Ia juga membuat sendiri laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa Batu Sundung TA 2018 yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebelumnya, Mardan dinilai tidak beritikat baik untuk mengembalikan kerugian negara. Sejak jabatannya berakhir pada Desember 2018, Mardan tidak pernah hadir pada Pemkab meminta pertanggungjawabannya. Kasus itu pun dilaporkan ke Kejari Paluta. 3 kali dipanggil kejaksaan, Mardan juga mangkir. Dia bahkan melarikan diri. Pada 25 November 2019, pihak Kejari Paluta menangkap beliau di Bengkulu Utara, Bengkulu. Untuk slide selanjutnya yaitu analisis kasus. Dalam kasus tersebut adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang sekarang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut telah dijelaskan terkait tugas dan wewenang kepala desa. Namun tindakan yang dilakukan mantan kepala desa itu tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 3, yaitu yang pertama, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kedua, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai dimaksud pada ayat 1 yang mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APP desa. Kedua, menetapkan PTPKD. Ketiga, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Keempat, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APP desa. Dan yang terakhir, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APP desa. Kemudian, kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Tugas dan wewenang kepala desa telah diatur dalam Permendagri tersebut. Mantan kepala desa tersebut juga melakukan tindakan menyimpan dan membayar pendapatan desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 7 ayat 2 tentang bendahara. Maka dari itu, majelis menyatakan mantan kepala desa tersebut terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.